Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, peta geopolitik dunia kembali terguncang. Hanya dalam rentang satu pekan, Beijing menjelma menjadi pusat gratifikasi politik global. Gravitasi politik global saat Presiden China Xi Jinping menjamu Trump dan Vladimir Putin. Bukan sekedar pertemuan biasa, ini adalah proklamasi lahirnya poros kekuatan baru yang siap menantang dominasi Barat. Presiden China Xi Jinping dikabarkan akan mengunjungi Korea Utara paling cepat minggu depan menurut laporan Reuters. Xi mencoba bertindak sebagai mediator antara pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan Xi Jinping ke Korea Utara kemungkinan besar akan terjadi pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Dalam rentang satu pekan, Presiden China Xi Jinping ditemui dua kepala negara adidaya, Rusia dan Amerika Serikat. Paling terbaru, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui Xi Jinping di Beijing, China. Pembicaraan Vladimir Putin dengan Xi Jinping menghasilkan lebih dari 40 perjanjian kerjasama, teks strategis, dan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa Moskow dan Beijing tidak hanya membangun aliansi kepentingan, tetapi juga poros geopolitik baru dengan ambisi global. Kunjungan tersebut diakhiri dengan upacara minum teh, simbolis antara kedua pemimpin dalam suasana yang digambarkan sebagai pertemuan teman lama. Aspek paling signifikan dari pembicaraan tersebut adalah deklarasi bersama yang mendukung dunia multipolar dan jenis hubungan internasional baru. Ini pada dasarnya merupakan tantangan langsung terhadap tatanan global yang dibangun oleh Amerika Serikat setelah tahun 1991. Xi Jinping dengan jelas menyatakan, China dan Rusia harus bersama-sama berkontribusi pada penciptaan sistem tata kelola global yang lebih adil. Ungkapan ini merupakan tantangan langsung kepada Washington. China dan Rusia menganggap bahwa Amerika Serikat menggunakan kekuatan ekonomi, militer, dan politiknya untuk secara sepihak memaksakan aturan, sanksi, dan tekanan geopolitik pada seluruh dunia. 当前国际形势变乱交织，单边霸权逆流横行，但求和平、谋发展、促合作仍是民心所向、大势所趋。 作为联合国安理会常任理事国和世界重要大国，中俄两国要着眼战略长远，以更高质量的全面战略协作，助力各自国家发展振兴，推动构建更加公正合理的全球治理体系。Будем развивать наше сотрудничество и в двухстороннем плане и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира. Большое спасибо. Merespon pertemuan Putin dan Xi Jinping, Trump mengklaim memiliki hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Namun, secara terbuka menyindir rival politik domestiknya. Lebih lanjut, Trump juga mengatakan sambutan yang ia terima sebelumnya lebih meriah dibanding sambutan Xi Jinping untuk Putin. Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them. But I think it's good. I don't know if the ceremony is quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with everybody but your husband and a few others. Langkah catur geopolitik China kian agresif, menjadi jembatan bagi Pyongyang sekaligus mempererat poros dengan Rusia. China tampaknya benar-benar siap memimpin babak baru tatanan dunia multipolar. Pemirsa, Presiden China Xi Jinping dikabarkan akan menemui Presiden Korea Utara Kim Jong-un dalam waktu dekat. Benarkah Xi membawa agenda mediasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara? Dan mengapa belakangan China semakin aktif dalam diplomasi global? Apakah akhir dari dominasi Amerika Serikat di panggung dunia sudah di depan mata? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar geopolitik Raymond Sihombing. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Raymond.
Selamat malam Mbak Sylvia, apa kabar? Kabar baik, Pak Raymond. Usai ditemui Trump dan Putin, Xi Jinping dikabarkan akan menemui Kim Jong-un di Pyongyang, Korea Utara. Sejumlah media melaporkan kemungkinan China akan menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Tapi bagaimana menurut Anda, apakah hal itu yang akan jadi agenda utama atau China akan lebih mendahulukan kepentingan dagang negaranya? Ya, saya pikir kalau kita lihat dalam konteks hubungan antara ini menarik ya, Rusia, Tiongkok atau RRC dan Korea Utara. Pertama-tama ada satu kesepakatan bersama antara Rusia, Tiongkok, yaitu perjanjian yang sebenarnya sudah puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Xi Jinping disepakati antara Rusia dengan Cina tentang perjanjian kehidupan atau perjanjian hidup bersama sebagai negara yang bertetangga, kira-kira seperti itu kalau terjemahannya ya. Dan itu juga salah satu tema yang dibahas oleh Vladimir Putin dan Xi Jinping dalam pertemuannya. Lalu yang kedua, sebenarnya banyak orang yang tidak menyangka atau mungkin membuat satu analisa tertentu bahwa ini mendadak atau karena Trump sudah mengunjungi Xi Jinping maka Putin langsung ingin mengunjungi Xi Jinping untuk mewanti-wanti. Sebenarnya tidak. Jadi karena Rusia dengan Cina punya perjanjian aliansi strategis dan seperti yang kita ketahui antara Rusia dengan Cina, mereka saling mengakui bahwa Rusia adalah partner strategis Cina dan Cina adalah partner strategis bukan hanya sebagai di bidang geopolitik tetapi juga di bidang ekonomi. Seperti kita ketahui, Cina adalah satu-satunya partner atau partner ekonomi terbesar atau yang terutama bagi Rusia hingga saat ini. Kalau kita bandingkan dengan India, bahkan skalanya jauh sekali, apalagi dengan Amerika Serikat. Lalu kedatangan Vladimir Putin menemui Xi Jinping itu sudah kedatangan yang merupakan rencana yang sudah di-plan atau direncanakan jauh-jauh hari untuk memperkuat aliansi global antara Rusia dengan negara-negara Asia atau negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Kenapa? Karena sekarang arah dari, menurut banyak analisa yang ada berkembang di Rusia, arah dari gerakan NATO dan juga Amerika Serikat itu adalah sekarang yang diincar Asia dan Asia Pasifik. Secara khusus kita bisa lihat beberapa pemimpin dunia yang berasal dari negara-negara anggota NATO sudah mengunjungi negara-negara di kawasan Asia Pasifik seperti di Indonesia, Vietnam, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sebenarnya kunjungan Xi Jinping ke Korea Utara juga dalam rangka yang sama sebagai memperkuat atau untuk memperkuat aliansi kerjasama strategis, karena menurut banyak ahli setelah terjadinya operasi militer khusus di Ukraina, antara Rusia, Cina, Korea Utara, dan beberapa negara-negara lain membentuk satu polarisasi baru, yaitu yang sekarang digembar-gemborkan di dunia sebagai multipolarisme atau banyak kekuatan dunia baru. Yang kita ketahui sebelum ini kekuatan dunia itu dipercaya hanya dimiliki oleh Amerika Serikat dan NATO-nya begitu. Tetapi sekarang ini yang diarahkan oleh baik Putin, baik Xi Jinping, dan juga nanti ketika Xi Jinping akan mengunjungi Korea Utara, bahwa dunia sekarang sudah menemukan atau sampai pada titik temu, yaitu multipolarisme atau multi kekuatan. Jadi ada kekuatan-kekuatan baru di masing-masing regional. Kita pernah mendengar tentu saja pernyataan Donald Trump bahwa kunjungan penyambutan Donald Trump di RRC lebih meriah daripada penyambutan Xi Jinping terhadap Putin. Sebenarnya itu menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, dan saya yakin bahwa itu benar, adalah sebaliknya. Kalau kita lihat mulai dari penjemputan dari tangga pesawat, siapa yang menjemput dibandingkan dengan siapa yang menjemput Vladimir Putin itu berbeda sekali. Begitu juga dengan penerimaan. Kita ketahui Cina sebagai layaknya negara-negara lain di Asia sangat menyukai simbolisme, dan apa yang ingin ditunjukkan oleh Cina bahwa baik Putin maupun Donald Trump akan diterima secara baik di RRC atau di Cina oleh Xi Jinping, tetapi kemudian perlakuannya setelah diterima akan menjadi berbeda satu sama lain. Kalau kita ketahui bahwa antara Rusia dengan Cina itu partner strategis yang sangat dekat sekali, bukan hanya secara
ekonomi tetapi secara geopolitik. Sementara antara RRC dengan Amerika Serikat kita ketahui mungkin penyambungnya hanya adalah hubungan dagang yang sebenarnya juga sudah sempat rusak bahkan jauh sebelum ini, yaitu pada periode pertama Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Baik, Pak Raymond, pertemuan demi pertemuan pemimpin negara-negara besar dengan China sebagai center of gravity, apa sebenarnya pesan politik yang ingin ditujukan kepada dunia? Apakah artinya kita bukan lagi sedang menuju ke dunia multipolar, tapi sudah sampai pada dunia multipolar itu sendiri dengan China sebagai center of gravity-nya? Dari sisi Cina jelas bahwa Cina ingin menunjukkan bahwa sebelumnya Amerika Serikat mengaku dan merasa sebagai negara yang memiliki banyak pengecualian dan bisa melakukan pengecualian. Tetapi sekarang Cina ingin memperlakukan bahwa semua negara di mata dunia internasional adalah sama, termasuk Amerika Serikat. Oleh sebab itu, apa yang menjadi pembedanya? Pembedanya adalah perlakuan mereka dengan Cina, dengan satu sama lain. Dan ini yang pesan penting yang menurut saya ingin disampaikan oleh Cina. Dari sisi Rusia dengan kunjungan Vladimir Putin ke RRC, saya pikir ini jelas signal yang keras dan kuat kepada negara-negara khususnya anggota NATO yang sekarang mulai bergerak ke sisi Asia. Dan sekarang fokus atau pusat perhatian dunia geopolitik itu ada di Asia atau khususnya lagi di Asia Pasifik, dan secara lebih khusus lagi itu negara-negara seperti Asia Tenggara dan juga Asia Tengah. Saya pikir pesan ini bisa dibaca dari pernyataan-pernyataan publik atau komunikasi bersama yang dilakukan antara Xi Jinping dengan Vladimir Putin maupun antara Donald Trump dengan Xi Jinping. Baik, Pak Raymond, satu lagi terakhir, apakah Anda melihat bahwa pertemuan China, Rusia, kemudian nanti Korea Utara, Amerika Serikat, saya ingin tahu pendapat Anda, apakah sebetulnya tanda-tanda bahwa China, Rusia, Korea Utara, dan mungkin Iran, apakah ini bisa saja membentuk poros baru yang menantang dominasi Barat yang mengakhiri hegemoni Barat? Kalau saya berpikir sedikit lebih berbeda ya, karena sekarang kalau kita berbicara tentang dominasi Barat itu apa? Sudah tidak ada. Bahkan NATO sendiri sekarang terancam bubar dengan pernyataan Mark Rutte belakangan ini terakhir kali bahwa ya kalau Amerika Serikat tidak bersedia membantu kita lagi dan menarik pasukannya, kita akan bekerja sendiri. Sebenarnya ini kan adalah satu signal atau pertanda yang jelas sekali bisa dirasakan oleh semua pihak bahwa sebenarnya Amerika Serikat sudah merasa bahwa NATO bukan lagi sebagai kepentingan strategis bagi Amerika Serikat. Nah, itu yang ingin saya katakan, yaitu dominasi Barat atau Barat itu sebenarnya sudah pecah atau bubar. Nah, dengan adanya koalisi antara Rusia, Cina, dan Korea Utara, dan kemudian nanti Iran setelah perang ini akan lebih reda lagi, saya pikir yang ingin dikatakan oleh mereka masing-masing bukan soal membentuk poros baru atau aliansi baru, karena saya yakin bahwa baik Rusia, Cina, Korea Utara, dan negara lainnya itu punya kepentingan nasional masing-masing yang harus diprioritaskan, ditegakkan untuk pertama kali. Kalau kita lihat masalah perang di Iran, itu jelas sekali Rusia bersikap sangat pasif, tapi ketika diminta oleh Iran maka Rusia bergerak, dan ini yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, yaitu Rusia, Cina, dan Korea Utara. Ketika ada kepentingan bersama maka mereka bergerak, tetapi baik kembali lagi ya ke awal bahwa kepentingan nasional itu yang terutama, yang prioritas bagi Rusia, RRC maupun Korea Utara. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Pak Raymond Siombing atas analisa Anda di program Prime Time News hari ini. Pemirsa, puluhan kapal dan tanker minyak berlabuh di lepas pantai kota Kashyap di sisi Oman. Kapal-kapal ini tengah mengantri untuk mendapatkan izin melintas dari Iran dan IRGC. Sementara itu, sejak 24 jam terakhir, IRGC melaporkan 26 kapal termasuk tanker minyak dan kapal komersial berhasil melewati Selat Hormuz. Iran dan IRGC memperketat keamanan di Selat Hormuz dari ancaman blokade ilegal Amerika Serikat. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Iran terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak lainnya. Upaya untuk memperketat keamanan, Iran dan Oman mulai mengembangkan mekanisme yang mengatur navigasi melalui Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, menambahkan Teheran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz untuk mencegah kapal Amerika Serikat dan sekutunya melintasi Selat Hormuz.
Sementara itu, sejak 24 jam terakhir sebanyak 26 kapal termasuk kapal tanker minyak, kapal kontainer, dan kapal komersial lainnya telah berhasil melewati Selat Hormuz dengan aman berkat koordinasi dengan Angkatan Laut IRGC. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.